Oke, balik lagi ke podcast gua dan hari ini kita kedatangan seorang freelancer namanya Felicia. Langsung aja. Halo Fel, Halo Kak Junar, gimana kabarnya? baik kok. Oke, kok Nah, gimana? baik. Terus, Oke, gimana nih kesibukannya sehari-harinya? sehari-hari aku ngerjain full time sama Hmm, freelance juga nih. Jadi dari hmm. pagi sampai malam memang ya kesehariannya yang ngerjain project-project. Oh, proyek-proyek freelance itu Betul, ya. Oke. betul. Tapi ada kerjaan lain selain freelance Ya kerjaan full time itu sih kok. full time itu Full time sebagai? sebagai user experience. Jadi Oke. di sana mungkin aku boleh jelasin ya. Iya. Di sana aku sebagai user experience itu Hmm, untuk sebuah company yang Oke. dia bikin AI untuk orang-orang tua yang kena Ah, demensia. Jadi mereka udah lupa, udah pikun. Oke. Nah, di sana kita bikin latihannya nih untuk Ah, orang-orang tua itu. Jadi di sana ah, aku bagian yang bikin latihannya nih. Oke. Betul. Jadi itu kayak aplikasi gitu ya buat Betul. orang-orang tua yang Betul. demensia. Itu semacam kayak kasih reminder gitu ya. Betul. Jadi dalam bentuk Oke. AI, jadi Mhm, dia di website gitu, nanti mhm. dia bisa conversation nih sama AI. Apa conversation-nya ada video juga kah atau voice aja? For now sih voice dulu. Jadi Oh, nanti voice bakalan dulu. ada voice namanya Sunny sih. Terus nanti bakalan dikasih kayak hari ini kita mulai latihan untuk ngingat nama-nama objek sehari-hari nih. Nanti bakalan dikasih iya. image, terus dikasih prompt. Promptnya itu bakal dikasih ke orang-orang tua ini untuk mereka tuh bisa ngingat-ngingat. Sehari-hari ini ternyata ada objek ini yang aku lupain atau mungkin Oke. warna. Jadi ya kita mikirin struktur latihannya sih di sana. Betul. Oke. Jadi itu ketika misalnya orang tua pakai itu aplikasi itu lebih banyak typing kayak kita generate kayak ChatGPT atau kayak voice aja? Purely voice ya for now. Pure Karena voice. kalau mereka ngetik kan juga susah ya. Iya, biasanya tulisannya gede-gede itu. Betul. Orang tua kan, iya kan, Nanti setengah ketik layar tuh satu huruf bener, kayaknya. apalagi kan orang Iya. tua kan kayak ngeliat teksnya susah Iya, juga, harus terus gede. iya, Bener. terus belum lagi layar HP-nya bisa pakai Bener. cahaya ilahi gitu, Bener. terang banget gitu. Bener. Waduh, Berarti itu susah. sebenarnya voice aja. Betul, voice aja pure. Oke, bikin itu yang lu kerjain itu lu pantau atau lu bikin dari scratch atau apa gitu? Itu aku pakai AI juga sih penggunaannya. Jadi Penggunaan, jadi aku oke. kasih prompt juga dari AI. Kira-kira kayak image ini cocok gak? Terus dari image yang aku cari itu kira-kira deskripsi sama pertanyaan yang sesuai untuk orang tua ini seperti apa gitu. Oh misalnya ini nih, misalnya botol, ya kan? Betul. Botol terus lu ambil fotonya terus masukin, terus Betul. prompting sendiri. Betul, prompting sendiri. Terus Oke. nanti dari GPT biasa kayak ngeluarin tuh, oke, kira-kira dari botol ini apa yang lu bisa ingat. Terus kayak ya kira-kira warnanya apa ataupun strukturnya apa. Jadi kayak kita minta orang tua ini tuh untuk bisa mengingat. Oke. Gitu, dari sana sih. Oke. Benar. Ya. Berarti itu usianya sekitar berapa tuh marketnya? Sekitar 50-an ke atas sih 50-an ke atas. di Oke. daerah Seattle di sana. Di US memang di targetnya. US. Memang targetnya US ya. Betul. Tapi itu memang perusahaan US atau gimana? Memang perusahaan US. Memang perusahaan US. Oke. Itu udah berapa lama tuh situ? Di sana sih aku kebetulan baru di bulan ini 6 bulan berarti. Oh, baru 6 bulan. Iya, baru masuk. Oh. Betul. Sebagai user experience itu. Betul, di sana. Oke. Cuman memang untuk sebelumnya itu aku berkutat di berbagai bidang sih. Jadi pas awal freelance itu aku awalnya malah dari ilustrator dulu nih. Oh, ilustrator. Oke. Betul, makanya Gambar-gambar. Yes. Iya. Jadi freelance yang lainnya agak lebih di kreatif sih, di bagian desain, project managing. Oke. Tapi mulainya yang freelance yang ilustrator dulu atau yang ini dulu? Ilustrator dulu. Ilustrator dulu. Baru kayak udah bertahun-tahun explore, baru nih kayak eksplorasi berbagai bidang lagi. Jadi kayak agak beda lah sama ilustrator malah. Jadi ilustrator itu memang kuliahnya itu atau memang otodidak aja? Otodidak sih itu. Aku memang dulu suka gambar, aku suka anime. Oh, suka anime. Suka anime dari sana. Jadi aku kayak wibu ya. Betul, wibu. Jadi aku bikin, karena kan pas saat itu tuh aku untuk dapetin jasa ya, dapetin duit, itu aku buka commission. Jadi gambar portrait orang-orang, digital painting. Oh, digital painting. Betul. Itu kayak satu gambar kayak aku jual 50 ribuan gitu deh. Oh, itu jual sendiri? Iya, itu aku jual di sosmed? Di sosmed, di Instagram. Oke. Itu berarti Feli gambar sendiri gitu. Gambar bisa di iPad atau di iPad. Di iPad gitu sama ya? watercolor dulu. Watercolor berarti manual dong ya? Manual. Terus aku jual jadi kayak gift box. Iya, tapi itu pas jadi gift box. Jadi aku dari manual itu. Iya, jadi aku bikin gambarnya, terus aku bikin frame, aku masukin kayak beng-beng, kado-kadoan kecil, jadi gift box untuk orang mau kasih kado. Kayak hampers gitu ya. Oh iya. Itu benar-benar baru kayak 2012 gitu. Kan? Iya, cuman kan pada saat itu belum tahu banyak digital ya, sebelum posisi sekarang
sekarang nih, itu 2021 gitu deh, udah 4 tahun yang lalu. Itu awal mulanya aku bisa kayak coba-coba freelance dari sana. Itu masih targetnya Indo, jadi kayak 50 ribuan, 100 ribuan, 150 ribuan. Nah barulah ternyata ada satu video aku yang viral, terus ada nih orang India datang ke aku, orang India. Itu baru pertama kalinya aku dapat itu customer. Iya, dapat klien luar negeri nih pertama kali dari India. Oh, klien luar negeri pertama India. Pertama kali itu benar kan aku baru terekspos sama klien luar negeri itu pas itu. Itu negara pertama luar negeri. Negara pertama India lagi. Ya, terus itu tuh kayak dia request aku ngegambar 30 ilustrasi. Tapi itu udah digital kan? Itu udah digital. Itu pertama kalinya aku nyentuh digital juga yang kayak vektor. Sebelumnya kan masih kayak pakai Procreate kan. Aduh, jadul banget itu ya. Itu jadul banget. Soalnya masih 2021 kayak AI pun belum marak-maraknya kan di sana. Betul. Jadi ya dibayar $120 untuk kerjain 30 ilustrasi. Oh ya, oke. Jadi itu kayaknya 2 jutaan lah. Cuman ya oke lah kan exposure pertama gitu. Tapi cukup banyak juga kan. Cukup, dan timelinenya juga lumayan padat, kayaknya 2 mingguan gitu seingatku. Oke. Itu semua awal dari scratch. Betul. Itu pertama ya udah ke exposure kan, bisa dapat klien luar negeri juga nih ternyata gitu. Dari sana ya aku juga explore berbagai kerjaan remote, terus juga ada ya dapat kerjaan sebagai project manager juga ada dari sana. Tapi basisnya ilustrasi. Masih basisnya ilustrasi. Basis ilustrasi itu aku ketemu di Instagram Story. Ada ini apa nih Instagram Story-nya siapa nih? Instagram Story seorang ilustrator luar negeri. Ilustrator Indonesia yang ngebuka jasa kayak mereka butuh translator. Translator untuk project ilustrasi mereka karena kebetulan project manager mereka tuh lagi sakit. Apa yang ditranslate kalau ngobrol sama klien kan, ngobrol sama mereka kan mau jual jasa ilustrasi mereka kan, tapi ke klien luar negeri. Jadi kayak apa ya, kayak verbal translate kali ya. Betul. Mereka butuh orang untuk kayak ngobrol lah sama klien orang luar negeri ini kan. Jadi kebetulan aku iseng aja nih, aku ngechat mereka kayak masih buka nggak? Ini aku mau coba nih gitu. Padahal sebenarnya bidangnya juga bukan beda kan. Terus kebetulan dapet gitu. Terus aku meeting lah sama mereka. Itu online kerjanya? Itu online. Online. Jadi so far kerjanya online sih. Jadi kayak ada orang luar negeri ngomong, kamu translatein gitu. Betul. Kayak di Zoom gitu ya? Di Zoom. Tuh kalau nge-lag sinyalnya gimana tuh? Waduh, jangan sih ya, semoga ya. Tapi untung enggak ya? Untungnya enggak. Jadi dari sana ya kebetulan lancar nih translatornya. Terus baru terekspos sama bidang project manager. Katanya kalau misalkan lu bisa bahasa Inggris kayak gini, terus juga lu bisa ngobrol sama klien luar negeri, dan basisnya juga ilustrasi kan, kreatif gitu. Jadi lu paham lah sama technical issues-nya, kayak misalkan dari sketch ke bagian warna, ke finalizationnya. Dan dari sana baru aku tahu ada bidang namanya project manager. Jadi dari sana itu kayaknya aku sempat 1,5 tahun deh di agency itu. Tapi itu masih agency Indo sebenarnya. Tapi mereka punya klien luar negeri. Iya, betul. Tapi itu sebagai freelancer statusnya atau apa? Itu awalnya freelancer, lama-lama jadi part of their team sih. Cuman full kalau timer gitu. Iya, tapi kalau full timer juga nggak bisa dibilang full time karena masih cukup fleksibel sih. Fleksibel. Itu cukup fleksibel. Oke. Iya. Terus akhirnya dikasih project ilustrasi juga, gambar-gambar apa enggak? So far sih aku belum dapet yang ilustrasi sih, project managing sih memang. Project managing. Jadi betul. Manage projectnya mereka. Iya. Betul. Kayak project apa aja yang pernah di manage? Misalkan project game, bikin game. Terus bikin kayak Lottie animation, kayak graphic design sosial media. Kayak gitu. Apa yang dikerjain sebagai project manager? Maksudnya manage-nya tuh apa? Biasanya kayak ngobrol sama desainernya nih, kayak dari klien butuhnya ini, terus juga kayak kira-kira udah ada update belum ya, nanti kita timeline-nya seperti ini nih, ini udah deadline kayak di-update, kita update ke klien. Terus banyak kan sih meeting sama klien juga. Berarti lebih banyak tektokan sama klien luar negeri itu. Ya, tapi dari sana tuh jadi kebuka opening freelance-nya. Ngebuka banyak pintu opportunity ya. Betul. Karena memang sebenarnya kalau misalkan mau awal mula freelance, dari aku sendiri experience-nya tuh dari kerja sama orang dulu malah. Kayak dapet
ilmunya ilustrasi, project manager, terus Hmm. juga desain UI UX kan. Iya. Itu juga dari sana baru kayak ternyata bisa di freelancing nih gitu Iya. dari aku sendiri dengan kayak posting di sosial media, di Ah, konten, terus iya, juga iya. kayak ada klien-klien yang Iya, datang. iya benar. Berarti klien Iya. pertama yang India itu pun dari sosmed kan? Itu dari sosmed, dari Iya. Instagram. Terus yang project manager dari reply story. Betul, jadi rata-rata Emang, tuh kerjaan aku tuh semua iya. dari Instagram, terus juga dari LinkedIn. Iya, Dari iya. LinkedIn, Memang Instagram. awalan tuh selucu itu ya. Betul, Iya, iya, betul. iya. Oke. Terus udah jalan pada saat menjadi project manager itu yang freelance kayak klien luar negeri itu yang punya kamu sendiri itu masih jalan apa enggak? Masih jalan. Masih Jadi, jalan. ya, Tapi itu dua hal yang berbeda kan? dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Terus dua-duanya masih dikerjain. Masih dikerjain. Oke. Terus masih ngonten, cari-cari klien juga dari betul, sosmed gitu. Betul. Oke. Terus tapi kalau kuliah bukan itu kan? Bukan, aku manajemen malah. Manajemen. Iya, cuman ya jauh sih. Iya, tapi Iya. ke project manajernya jadi lumayan connected sih. Iya, project manager lumayan connected. Iya. Yang ilustrator sih agak jauh sih. Betul, ilustrator sebenarnya Oke. awalnya tuh jadi hobi doang nih. Terus kayak karena kayak bisa coba dijual jasanya dulu. Tapi pada akhirnya aku kembali lagi ngejadiin ilustrator itu jadi hobi aku. Karena memang dari awal nggak ada goal buat monetize kali ya? Sebenarnya awalnya ada nih, aku pengen jadi ilustrator malah. Jadi sebelumnya aku pengen banget jadi ilustrator. Tapi setelah aku jalanin, kayaknya bukan jodoh aku untuk jadiin ilustrator itu jadi main income aku. Apa yang membuat kamu berpikir seperti itu? Karena kesannya tuh jadinya aku harus ngerjain gambarnya purely buat uang. Terus juga jadi kayak harus perfeksionis, terus juga harus sesuai dengan klien kan. Dan kayaknya belum cocok aja nih sama aku kalau aku harus jadiin itu. Atau ngerasa ilustrasinya belum gitu bagus kali ya? Betul, itu dari skill set juga kayak ini as hobi aja gitu, belum bisa yang kayak se-high level itu untuk aku jadiin main income. Tapi sejauh itu emang dari klien gimana? Maksudnya apakah menuntut untuk banyak revisi atau ini kurang perfect nih, kurang gini, enggak kan? Sebenarnya ada beberapa yang revisi gitu. Cuman dari akunya sendiri kayak mungkin belum puas aja kalau dari aku sendiri, dan yang kayak ada limitasi lah menurut aku. Ya jadikan hobi dulu aja gitu. Tapi klien no problem kan? No problem sih so far. Cuman ya memang udah berkurang juga di ilustrasi. Tapi kalau untuk desain sih masih jalan. Oke. Iya. Betul. Ilustrasi belajar sendiri otodidak gitu ya? Otodidak. Ada ikut kayak bootcamp atau apa gitu? Ada. Aku ada ikut kayak semacam les gitu sih. Les online. Okay. Itu les kayak 1 bulan kok nggak salah. Itu untuk belajar foundationnya. Kayak kalau tahu ilustrasi mungkin agak mirip-mirip kayak gitu. Terus juga ada course Vectoria namanya. Apa itu course gimana? Udemy? Bukan, course online juga Vectoria namanya, itu untuk belajar kayak ilustrasi vektor. Lokal apa luar? Lokal semua. Lokal semua. Ya, ada course-nya lah. Oke, dari situ. Terus dari situ sambil belajar sambil jual jasa juga. Betul. Oke. Ya, itu untuk 2 tahun pertama gitu sih. Dari 2021-2022 itu fokusnya memang ilustrasi, desain. Project manager tuh masih awal-awal banget. Iya. Terus pada saat itu belum full time yang sekarang kan? Belum. Terus setelah itu apa masih lanjut sampai berapa lama tuh? 2 tahun kan? 2 tahun, 1,5 tahun, hampir 2 tahun. 1,5 tahun setelah itu apa nih? Setelah itu aku masuk ke Apple Developer Academy. Di 2024, baru aja tahun lalu. Apa belajar apa tuh? Itu aku belajar desain lebih lanjut sih, lebih belajar UI UX design. Terus lebih ke app development juga lah. Di BSD kan itu? Iya, di BSD. Emang deket ya? Jauh kan? Jauh sih, jauh. Sih itu, jauh cuman karena aku udah ngerantau 1 tahun sebelumnya ya jadi ini sih. Ya jadi mungkin dari timelinenya ya mungkin ya dari freelance ini jadi kayak ilustrator dulu, terus ke project manager, dan aku terekspos sama yang namanya UI UX design. Jadi itu kan sebenarnya bidangnya rada berbeda tapi agak connected gitu sih, dari kreatif. Betul, kreatif, teknologi dari sana. Jadi memang berkutatnya di sana. Ikut Apple Development itu. Betul. Apple Developer offline kan berarti? Offline, kan? Itu offline. Full offline. Itu full offline 1 tahun. Full offline 1 tahun. Udah selesai belum? Udah selesai. Udah selesai. Yang dipelajari berarti UI UX desainnya. Iya, terus juga belajar product management, project manager. Jadi masih online, project manager, ilustrasi, app development, iOS sih especially. iOS. Oke. Terus apa ngerasa banyak dapat
ilmu baru nggak dari LP Banyak sih, developer itu? banyak. Karena di Oke. sana tuh kita kayak pakai metode pembelajarannya tuh rada berbeda. Kita harus kolaborasi sama berbagai bidang lain. Misalkan kayak dari developer, dari desainer, dari manager. Itu kita dibikin jadi satu tim. Jadi dibikin satu tim ngerjain challenge di tiap ada 2 minggu sekali, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Jadi kita ngerjain 7 aplikasi sih kalau di aku. 7 aplikasi. Tapi itu tim project kan? Tim project, tapi ada yang single project juga sih. Single project. Ya, ada yang solo juga. Itu bikin aplikasi berarti dari scratch banget? Iya, dari scratch, dari ideationnya, kayak nyari solusi dari masalah. Sampai coding gitu juga? Sampai codingnya. Ya, cuman kalau codingnya aku angkat tangan ya. Iya itu beda sih. Iya, oke. Ada bedah aplikasi yang udah ada juga nggak? Misalnya kayak aplikasi yang kita udah ada nih, ada sempat sesi bedahnya nggak gitu? Ada competitor research, kayak review itu juga ada sih. Oke. Banyak yang ikut? Itu tuh kayak 20 ribuan orang yang daftar, kayak 17.000 ke 20 ribu, banyak lah pokoknya. Buset. Tapi itu semua? Belasan ribuan, tapi yang diterima cuma 200. Yang diterima cuma 200? 200. Kayak lamar kerja ya? Ya, betul. Tapi saat itu per kelas apa gimana? Itu paginya 100, siangnya 100. Satu kelas 100 orang? Dia kan dibagi 2 sesi, pagi siang. Ya. Kamu ikut yang pagi atau siang? Aku ikut yang pagi. Ikut yang pagi. Oke, berapa jam tuh satu kali? 4 jam sih. 4 jam. Jadi dari jam 9 sampai jam 1 jam makan siang. Terus ya sisanya itu kayak studio time gitu sih. Misalkan kalau ada project yang mau dilanjutin, itu bisa sampai sore. Jadi anggapannya ya 9 sampai 5. Tapi mandatory time-nya 9 sampai 1. Studio time itu adalah diskusi? Iya, misalkan ada project mau dilanjutin ya bisa gitu di kantornya gitu. Iya. Cuman gak mandatory, gak wajib. Lebih bebas lah ya? Lebih bebas. Oke. Betul. Udah ikut Apple Academy itu, terus itu masih ngerjain project freelance kan tapi kan? Iya, itu masih ngerjain freelance sambil full time yang lain juga ada. Buset. Iya. Berarti 3 tuh, Apple full time, betul, freelance. Betul. Buset. Betul. Cuman ya kebetulan kan ya ada yang technical, ada yang soft skill. Jadi kalau misalkan dibarengin masih balance lah. Cuma kalau misalkan semuanya technical, I think susah sih buat dibarengin. Tapi kan kalau kayak UI UX itu kan memang lebih technical kan? Iya, tapi kan aku handle-nya manager sih. Manager. Mungkin soft skill-nya lebih ketok-tokan sama orang sih. Iya, betul. Iya. Nah, itu juga lumayan pusing sih. Oke. Tapi so far dari Feli sendiri setelah mengerjakan desain, UI UX design, ilustrasi, terus ada project management juga. Itu kalau anggapnya disuruh milih gitu ya, paling oke yang mana nih? Oke, untuk sekarang sih aku bisa bilang di project managing sih. Project managing. Di project managing. Oke. Kenapa? Karena ketemu banyak orang? Bukan juga sih. Oke. Mungkin lebih ke kayak in terms of technical kali ya. Kayak I feel aku lebih cocok di yang soft skill, yang nge-manage orang dibandingkan langsung turun ke technicalnya. Aku lebih suka nge-review, terus lebih suka ngobrol sama orang. Ya, gak salah sih, betul juga sih ketemu orang yang baru, ketemu klien. Iya. Terus juga kayak belajar manusia, perspektifnya gimana kan agak psychology thing juga lah. Iya. Kalau technical kan kita harus bener-bener yang skillnya bagus banget, yang tinggi banget. Terus juga kayak ngulik terus. Itu mungkin ya kayak bisa jadikan sampingan aja sih kalau di aku ya. Iya. Karena sekarang full time-nya pun juga nggak full time-nya UX design kan? Full time-nya sih bukan yang langsung turun ke UI UX design-nya, tapi lebih ke bikin strukturnya. Project juga berarti ya? Iya, project juga. Iya, oke. Itu WFO tuh yang full time? WFH juga, semuanya WFH. Semua WFH? Iya, jadi selama aku kerja, yang pure WFO cuman yang Apple ini. Sisanya itu kan kayak pelatihan ya? Iya, jadi kayak bisa dibilang full remote sih kerjanya so far. Selama ini full remote? Iya. Oke. Terus katanya ada freelance di website freelance juga, kayak Upwork gitu ya? Iya, ada di Upwork, cuman so far aku dari Dribbble banyak kan. Dribbble itu kayak itu kayak website, bukan website freelance sih, ya? website khusus desain sih itu. Jadi kayak kita ngepost portfolio desain. Iya, portfolio desain. Mirip bukan Behance. Buat nyari klien kan? Tapi ada fiturnya di sana untuk nyari kliennya. Kayak Upwork juga. Mirip Upwork, tapi lebih ke kayak job opening gitu sih. Misalkan ada klien nyari desainer, dia kayak job street gitu-gitu ya. Mirip kayak gitu, tapi dia langsung connected sama desainnya. Sama orang-orang yang memang butuh desain. Betul, jadi memang purely di ada ya? Ada kayak gitu. Baru tahu. Ada kayak Dribbble, Layers, Kontra. Sekarang juga Kontra. ada. Iya, mirip-mirip Kontra. Kontra yang game tembak-tembakan? Bukan itu Kontra Attack itu. Ketahuan nomornya. Oke. Betul. Terus nyari klien ada dari situ juga? Ada dari sana juga. Lebih banyak dari situ atau dari apa?
Aku malah dari Upwork itu aku baru nyoba-nyoba nih, baru pecah telur kayak 1-2 project dari sana. Tapi banyak kan freelance aku dari Instagram dan LinkedIn. Dan itu yang paling banyak. Itu paling banyak Instagram, LinkedIn dan Dribbble. Dari sana. Soalnya yang di-share di sosmed Upwork mulu. Iya kan? Iya karena sama baru ini ya. sih. Betul. Tapi ya pecah telur yang di Upwork itu udah berapa lama? Maksudnya pertama kali itu kapan? Baru tahun ini malah. Baru tahun ini itu pecah telur. Ya, cuma lagi explore juga sih dari sana ya, hopefully banyak ya dari sana. Cuman teman-teman aku tuh juga banyak tuh yang pecah telur dari sana, kayak udah ribuan dolar dari sana. Oke. Terus yang tadi satu lagi apa, Dribbble ya? Dribbble. Dribbble kalau Feli bandingin Dribbble sama si Upwork itu apa sih perbedaan yang paling mungkin dari segi persaingannya untuk cari kliennya itu lebih gampang atau lebih susah yang mana? Oke, kalau dari Dribbble sendiri tuh dia lebih niche banget sih. Jadi memang lebih segmented. Jadi memang untuk orang-orang yang fokusnya di desain. Sedangkan kalau di Upwork kan lebih general ya, kayak ada virtual assistant, ada copywriter. Iya betul. Jadi memang ya itu lebih general. Kalau misalkan mau coba sih, I think better di Upwork sih untuk yang general ya. Soalnya dia lebih freelance secara general gitu. Kalau aku kan udah spesifik banget nih freelance-nya di project managing ilustrasi. Nah kalau di sana tuh udah yang email marketer, personal assistant, terus juga kayak administration tuh semua ada gitu. Tapi ya di sana ya harus ngulik-ngulik dari segi profilnya, terus juga kayak connect-nya. Itu sih kayak ya banyak-banyak di optimize di profile sih. Dan connect itu kan berbayar kan dia. Bener, connect-nya berbayar. Kalau di Dribbble ada kayak connect juga nggak? Dia ada yang kayak pro sih. Dia nggak ada connect-nya, tapi dia langsung kayak pro features. Kalau udah akses pro features-nya ya udah dapat akses untuk. Tapi kalau yang gratis nggak ada batasan gitu mau apply? Dia kalau gratis malah nggak bisa apply. Nggak bisa apply. Jadi memang harus bayar. Nunggu orang untuk interview kita gitu, untuk message kita lah. Cuman kalau untuk akses job dan nge-message kliennya dari kita, itu harus yang pro, harus yang bayar. Oke. Benar. Berarti malah lebih enak Upwork nggak sih? Betul. Ya kan, kalau Dribbble berarti memang kita cuma yang bisa kita kerjain sekarang ya paling profile gitu ya. Benar, memang ini. Niche banget sih. Berarti lebih cepat dapat klien yang di Dribbble dong ya? Kalau aku sih iya Dribbble, tapi aku banyakan juga LinkedIn, Instagram. Apa yang dilakukan di LinkedIn? Di LinkedIn itu aku mungkin I'm not exactly sure ya, tapi kayak SEO-nya udah ke atur juga di sana, kayak somehow tuh profil aku lebih gampang dinotis sama orang-orang gitu. Jadi kayak I'm not exactly sure, tapi tiap hari kan aku buka LinkedIn tuh, terus juga aku kayak nge-like, nge-connect sama orang, terus aku masukin pengalaman and everything. Dan aku banyak kan search kayak company-company. Misalkan nih aku mau tawarin jasa ilustrasi ke company A, aku cari company-nya, aku explore lagi ke CEO-nya. Langsung message. Jadi aku langsung message CEO-nya. Jadi dibandingkan aku kayak nungguin datang, aku outreach sih. Jadi aku banyakkan kayak kontak orang untuk kayak tawarin jasa. Itu yang sering jadi masalah, terutama orang Indonesia tuh suka nggak pede gitu. Iya, betul. Bahkan kayak emang kadang kita perlu jemput bola sih. Bener. Malah jemput bola itu lebih banyak dibandingkan orang datang gitu. Kalau yang gue lihat itu juga yang sering jadi curhatan gitu ya sama dari followers gue kan. Followers gue kan job seeker rata-rata, fresh graduate mahasiswa. Bener. Mereka tuh kalau misalkan gue tuh minta dia mengarahkan mereka untuk coba jemput bola gitu, coba message aja gitu. Banyak yang nggak pede gitu. Sebenarnya itu bisa dibilang salah satu dari sekian banyak orang tuh susah dapat kerja kalau menurut gua gitu. Tapi ada juga tipe orang yang sebaliknya gitu, yang pede banget message orang tapi profilnya berantakan. Betul. Jadi sebenarnya kalau orang Indonesia tuh banyak dua tipe kayak gitu. Benar. Karena dulu gua juga gitu. Tapi kalau gua kan lebih ke yang nggak pedenya kan. Gitu. Tapi sekarang ya karena maksudnya ya realistis aja kan kita butuh kerja kan. Gitu. Mau sampai kapan kayak gitu. Yang penting kan profil udah rapi. Ya kadang-kadang menunggu itu nggak selalu, kita nggak tahu gitu kan kapan datangnya. Jadi kadang kita perlu jemput bola gitu. Nah itu yang sering jadi kendala juga sih kalau buat job seeker, terutama orang-orang Indonesia ya yang mungkin kurang pede. Makanya kalau apalagi kalau kerja sama orang luar negeri kan ya kita nggak bisa selamanya nggak pede kan, karena mereka biasanya yang nilai cuma ya kalau lo bisa kerja ya go ahead gitu loh gitu. Tapi Feli ada sempat ngerasain gitu juga nggak, mau reach out siapa gitu terus kayaknya nggak pede gitu atau nggak siap? Kayaknya karena aku nekat kali ya pada saat itu ya. Jadi aku kalau orang nekat beda sih. Iya, jadi kayak beneran tuh aku malah menurut aku tuh skillku belum gitu-gitu bagus. Tapi aku langsung kayak
tawarin aja sih kayak aku ada jasa ini nih, kira-kira mau atau enggak gitu. Jadi so far tuh aku bisa dapetin banyak project dari sana juga sih, kayak gak tau malu aja sih sebenarnya, kayak nekat aja tawarin mereka dari Instagram. Aku message 100 orang per hari pernah. Buset. Jadi kayak, halo kak, aku punya jasa ilustrasi, mau nggak beli nih 50.000 sampai 100.000. Itu awal-awal mula, terus lama kelamaan jadi naik tuh dari yang rupiah, jadinya kayak aku outreach ke orang jadi dolar sekarang. Jadi naik kan. Ya, cuman memang starting pointnya harus pede aja. Ya mungkin awal-awal tuh berantakan tuh nggak apa-apa, tapi seiring jalan kan pasti akan diimprove ya. Benar. Itu dari sana sih jadi oke sih. Makanya ya itu yang gue percaya juga sih. Memang sebenarnya modal paling awal tuh sebenarnya berani dulu sih. Berani dulu, pede dulu. Karena ya project pertama biasanya pasti nggak terlalu bagus atau bahkan jelek gitu. Tapi setidaknya kan kita mulai dulu gitu. Tapi kalau ilustrasi kan agak susah ya menilai kayaknya ini udah bagus atau belum gitu. Karena itu nggak tangible kan. Subjektif sih. Iya, itu subjektif. Beda kalau misalkan kita ngomongin engagement content gitu. Engagement content kan kelihatan ada datanya. Ada datanya. Jelas itu tangible gitu. Betul. Nah, kalau dari Feli gimana menilainya? Apakah kira-kira aja atau gimana? Atau mungkin ada mentor yang menilai ilustrasinya atau gimana? Oke, kalau aku sih tergantung kepuasan klien ya. Karena kan again kalau kreatif kan subjektif ya. Kalau misalkan menurut aku kurang nih, tapi dari kliennya oke, ini udah menurut dia udah bagus. Oke, aku kan stop di sana. Terkecuali kalau misalkan memang si kliennya nih ngerasa kayaknya belum sampai ke standar. Soalnya biasa tuh dia bakalan kasih referensi standar. Referensi desain. Ya, kayak misalkan dia maunya seperti ini. Jadi kita akan menyesuaikan sama mereka gitu. Soalnya kan kayak kalau misalkan ternyata budgetnya minim juga kan kalau kita taruhnya di atas kan juga nggak sesuai sama budget mereka juga kan. Jadi memang penyesuaian sih kalau di kreatif ya, di bidang kreatif. Itu pernah yang budgetnya melebihi? Ada. Terus akhirnya Feli turunin. Ya menyesuaikan standar menyesuaikan budgetnya si klien. Ya, menyesuaikan. Gitu. Oke. Betul. Tapi ya ini additional aja sih sebenarnya untuk kayak freelancing ya. Kayak terlepas dari platform-platform yang digunakan. Sebenarnya cukup simple nih untuk kayak prosesnya gitu. Dari awal ya memang kita cari tahu dulu nih skill apa yang memang kita mau freelancing. Kayak banyak banget kan videographer, fotografer, ilustrator, virtual assistant, admin. Sebenarnya kan semuanya tuh bisa dari skill di freelancing gitu. Dari sana kita harus bikin portofolionya. Ya dari portofolio itu barulah kita lakukan strategi outreach inbound itu. Mau kita pakai platform, mau kita manual dari email atau dari sana lah baru bisa dapat kliennya. Baru kita kayak harga strategi. Sebenarnya menurut aku tuh pasenya tuh lumayan direct ya kayak caranya gitu. Tapi kebanyakan orang tuh kayak nggak ngestaknya di bagian awalnya, nyari skill setnya, terus kayak nge-show off skill mereka. Benar. Dari sana. Terus jadi kalau misalkan orang nanyain aku kayak, gimana cara mulai freelance? Yang jadi pertanyaan kayak skill apa dulu yang kalian mau freelancing? Bisa orang jawabnya nggak tahu skill apa. Iya nggak tahu. Nggak punya skill. Betul. Soalnya anggapannya tuh kayak sekarang kan banyak juga ya freelance yang kayak rada scammy gitu ya. Misalkan kayak Telegram terus kayak, misalkan dalam satu hari kalian bisa dapat berapa juta rupiah dari freelance. Itu dan segala macam. Iya. Cuman ya then again kalau dari aku sih better fokus skill setnya dulu sih apa yang mau iniin. Tapi sebenarnya karena mungkin teknologi juga udah semakin canggih ya. Betul. Jadi kayak gue tuh sering banget nemuin skill-skill yang kesannya tuh kayaknya receh banget, kayak semua orang tuh bisa ngelakuin tapi bisa jadi kerjaan freelance. VA kayak misalkan travel booking gitu aja bisa jadi VA. Betul. Gitu loh. Kayak maksudnya di dunia ini siapa sih yang nggak bisa booking travel benar. Tapi itu bisa jadi kerjaan freelance VA. Orang terutama mungkin orang Indonesia ya. Orang Indonesia tuh nggak melihat itu. Kalaupun orang Indonesia melihat kayak ya elah itu kan semua orang bisa kerjain. Benar. Ya memang semua orang bisa kerjain, tapi apakah semua orang mau? Belum tentu. Benar. Kalau lu mau berarti kan setidaknya lu satu langkah di depan orang lain yang belum mau. Benar. Karena menganggap ya nggak ada spesial-spesialnya. Sebenarnya menurut gue pribadi juga apa sih yang spesial di dunia ini? Benar. Iya kan, kayaknya semuanya udah ada. Udah ada gitu. Cuma mungkin kita belum tahu aja. Sebenarnya itu sudah pernah ditemukan sebelumnya. Benar. Gitu kayak skill receh itu sebenarnya juga bisa jadi freelance. Booking travel, terus admin, broadcast message aja bisa dijual skillnya. Betul. Yang literally semua orang bisa gitu loh. Bahkan anak SMP bisa. Benar. Tapi orang kenapa nggak mau ngambil itu? Ya mungkin satu terlalu meremehkan juga. Kayak ya nggak ada spesialnya, mana ada yang mau beli. Benar. Ya kan belum dicoba. Betul. Iya kan masih ada ribuan orang lain yang belum mau nih. Benar. Kita bisa maju duluan gitu. Orang-orang terutama orang Indonesia tuh mungkin kurang lihat begitu kali ya. Betul. Gitu. Tapi akhirnya kalau Feli sendiri ada ngerasa nggak kayak misalnya kalau ilustrasi atau desain
kayaknya udah banyak deh gitu. Udah Gimana banyak ya sih. cara misalnya bersaingnya gitu? Ada sempat kepikiran gitu nggak? Betul sih, itu aku kepikiran. Makanya kan aku jadinya kayak jadiin itu jadi sampingan juga. Karena kayak kalau misalkan aku mau bersaing dari segi skill set, susah. Apalagi aku backgroundnya juga bukan yang kayak di cafe, kan otodidak ya belajarnya. Makanya aku bersaingnya dari nge-leverage itu jadi project managing. Jadi aku tetap punya ilmu di sana tentang desain, ilustrator, tapi aku fokusnya ke ngobrol sama klien luar negerinya. Jadi kalau misalkan desainer-desainer yang jago ini itu mau leverage ke luar negeri, tapi mereka tuh nggak bisa bahasa Inggris ataupun susah nih untuk kayak misalkan dealing harga, negosiasi sama kliennya, terus kayak susah lah ngobrol sama kliennya. Aku di sana ngebantuin nge-bridging mereka, terus aku dapat komisi dari sana, nge-translate, nge-manage juga kliennya. Ya overall sih aku ngegabungin itu jadi sebuah skill set yang baru sih. Ya karena kalau mau bersaing dari segi pure technical skillnya aja mungkin aku sendiri ngerasa aku belum mumpuni nih untuk bisa ke level yang itu. Makanya jadinya aku berakhir di project managing sekarang untuk ngegabungin setelah dulu kan aku lumayan insecure ya kayak wah aku multitasker banget nih kayak generalis banget kayak nggak ada spesialisnya gitu kan. Dulu kan masih ego ya kayak pengennya jago banget di satu bidang lah gitu, sedangkan aku average in everything gitu. Jadi ya pada akhirnya aku dapat jawabannya untuk ngegabungin aja semuanya, kita jadikan itu ke project managing. Jadi sekarang ya jawabannya ada di project managing sih kalau di aku sendiri. Akhirnya generalis juga, tapi mungkin lebih spesifik kali ya. Kayak udah tahu lah gimana. Paling ya sisa-sisa skill setnya buat jadi freelance tambahan aja gitu. Oke. Terus dari Feli pernah ada kayak ngebantuin teman-teman juga yang lain yang mungkin mau freelance tapi masih bingung gitu dari awal, ada pernah ngebantu juga nggak? Aku ada pernah ngebantu juga. Tapi dan again ya aku ngedirect mereka untuk kalian coba nyari skill kalian dulu. Ada teman aku yang kayak dia udah bisa video kan, konten. Nah dari sana ya paling aku nge-connectin dia sama kalau misalkan aku ada klien yang butuh videografi ataupun butuh ilustrasi, aku biasa refer ke mereka sih. Jadi sekarang pun projectnya kan masih ada yang masuk, tapi kan aku udah keteteran nih, udah lumayan full. Jadi lempar gitu ya. Iya aku lempar projectnya ke mereka, lempar ke project, aku ambil potongan dikit lah. Aku ambil potongan, terus ya kalian mau nggak nih? Aku hire kalian aja, jadi aku bayar mereka. Sekarang aja kalian bikin agency aja. Ada, kebetulan kebetulan udah ada. Lagi bikin. Mantap. Baru apa gimana? Baru sih. Baru. Apa namanya? Calyptus namanya. Calyptus, tapi belum yang kayak marketing besar-besaran gitu sih, masih tapi kayak. Udah ada sosmednya udah ada. Belum juga. Belum, masih memang yang kayak lumayan private dulu sih. Karena kan belum belum berjalan gitu banget ya. Ya hopefully sih kliennya makin banyak ya. Mantap. Gitu sih. Baru tahu akhirnya punya agency sendiri. Ada, itu bareng doi aku sih. Cuman berdua aja apa ada yang lain? So far sih masih berdua dulu. Cuman ya let's see how it goes sih. Memang pengennya juga bisa nge-leverage ke agency nanti sih. Kalian ada ngerekrut kayak freelancer dan lain-lain? Ada ngerekrut freelancer. Ada. Freelancernya teman-teman kalian juga? Ada yang teman-teman, ada yang memang orang baru juga. Iya, cuman keren. Apa? Berarti jasanya lebih ke apa general aja? Kalau yang itu pure ke development dan desain sih, desain. Ya UI UX design, product design. Yang berkaitan dengan IT dan desain lah ya. IT dan desain. Betul, dari sana sih. Keren. Terus setelah itu akhirnya banyak sekarang yang lagi jalan project apa? Project dari selain full time ya? Project dari Upwork atau dari Dribbble atau apa yang lagi jalan sekarang? Kalau aku lagi jalan sekarang sih dia project desain, masih desain aplikasi juga sih. Kemarin itu ada desain logo, desain aplikasi. Banyak kan sih desain aplikasi sih project yang dapat dari sosmed. Dapat dari sosmed, network juga ada. Network dari kayak website freelance sudah nggak ada. Website freelance ada tapi ya yang kayak flow-nya masih kecil-kecil gitu sih, belum yang full project ya. Cuman itu pun aku juga ngelempar sih. Jadi kayak sekarang freelance-nya udah mulai aku lempar ke orang. Tapi rata-rata dapat project freelance itu dapat projectnya dari kayak business owner yang kayak masih kecil, yang small business owner, atau emang perusahaan yang udah besar? Banyak kan sih startup sih. Startup. Oke. Yang memang kayak dia mau bikin MVP ataupun mau kayak di desain landing page-nya, banyak kan dari sana. Ataupun bikin logo, graphic design, poster, gitu-gitu sih. Satu project biasa makan waktu berapa lama tuh? Tergantung kompleksitasnya. Cuman ya rata-rata ada yang 3 sampai 1,5 bulan. Atau kalau misalkan dia memang full kayak sampai development bisa 1 bulan lebih sampai 2 bulan gitu.
Oke, Iya. oke. Berarti satu project kira-kira 1 sampai 3 bulan lah ya? Iya bisa, tergantung Oke. kompleksitas Tergantung dan kompleksitas. Oke. seberapa besarnya. Cuma kalau kayak logo ataupun kayak ilustrasi biasa ya Ya, itu masih lebih cepat lah ya? masih lebih cepet lah. Oh. Heeh. Iya. Sama ya freelance-nya di project managing. Jadi aku kayak ada beberapa partner nih yang kayak aku handle klien mereka, terus aku dapat komisi per bulannya dari sana. Itu berarti commission base. Commission base. Cuma kan Oke. freelance juga ya. Oh. Tapi itu dapatnya dari website juga apa? Dari website juga. Dari website juga. Nge-handle project website. Yang project Ya, website. tapi ya project dia bukan project aku. Oh iya iya iya. Oke oke. Jadi ngerjain full time dari pagi sampai sore biasanya. Terus sore sampai malam lanjut lagi freelance. Betul. Gitu. Itu sama ngerjain agency juga. Ya, agensinya ya kehitung freelance juga sih. Kita freelance juga. Oh ya, jadi dari intinya dari pagi sampai malam lah ya. Ya, Oke. Sabtu Minggu juga kerja. tergantung. Sekarang sih Oh, udah aku tergantung. kurangin ya. Oh, udah dikurangin. Karena udah lelah. karena weekdays itu udah full banget kan Iya. ya. Jadi aku satu hari itu biasa aku keluar atau iya. kayak ya Butuh nafas lah ya. betul. Terus satu hari lagi mungkin aku pakai untuk networking atau Oh, mungkin kalau ada event. Iya, iya. Oke, oke. Networking itu ngebantu banget juga untuk dapetin Iya. freelance sih. Iya. Ya, Tapi ya harus ada goalnya juga ya. Betul, Gitu. betul. Tapi then again ya ada triknya ini. Oh, emang ada komunitas juga freelance apa gimana? Lebih ke kayak aku kontak orang-orang di online sih. Misalkan kan kayak Apa aku grup Facebook gitu? enggak, orang pribadi personal. Ada komunitas juga, cuman kayak misalkan kayak aku ketemu orang yang memang aku mau belajar dari dia, bisa aku kontak kayak mungkin bisa kenalan, terus kayak aku pengen tahu gimana caranya gini, terus dari sana kayak jadi deket. Itu kenalan maksudnya dari mana? Dari sosmed Dari aja? Instagram, dari LinkedIn. Oh, Ya, dari sosmed. kayak One-on-one misalkan gitu. ketemu kreator gitu ya? Iya, ketemu Terus kreator. ngobrol, gitu. Betul. Oh, kirain kumpul sama kayak teman-teman di Apple atau di mana gitu enggak? Itu ada juga, cuman Ada ya not exactly yang ini banget sih. Soalnya kan kita udah kenalan dari pas kantor udah juga nggak ya. kontak-kontak lagi tuh. Masih ada kontak juga. Ada Masih beberapa. ada Itu ada beberapa yang malah aku tanyain bisa nggak proyekan bareng gitu. Oh, ada dapat project dari mereka? Ada, dan aku ada tanyain mereka mau ikut project bareng aku juga nggak. Oh, jadi biar baru terpilih lah ya? Iya betul. Iya, iya. Karena kan memang orang-orang di sana juga udah skill setnya jago ya. Tapi kalau ikut kayak pelatihan Apple gitu, setelah lulus apakah kalian tuh di kayak konekin ke perusahaan-perusahaan gitu? Ada. Oh, Jadi di akhir exhibition itu pas mau graduation ya, dia tuh ada namanya kayak career day. Jadi nanti di sana tuh bakalan ada perusahaan-perusahaan kayak BCA, Mandiri, ataupun kayak teknologi company lainnya. Ya di sana kita bisa kirimin CV ataupun kayak job fair lah connect ya. kayak job fair gitu Iya, dari sana iya. connect, dan ya lumayan banyak teman-teman aku juga yang dapat sih perusahaannya kayak dari BCA, CIMB. Ya, karena lebih segmented mungkin jadi lebih gampang kali ya? betul, lebih segmented sih. Kalau job fair tuh apa aja ada. Iya, Sampai benar-benar. pusing ya. Benar. Ramai banget tuh yang kemarin itu ya. Oke. Iya, betul sih. Terus berarti kalau freelance dari awal banget sampai sekarang tuh udah berapa tahun tuh? Udah 4 tahun lebih berarti 4 tahun lebih. Udah 4 tahun lebih. Apa yang dipelajari selama 4 tahun jadi freelance? Oke, banyak sih, banyak. Dari Oke. segi kayak ada yang pernah kayak karena beda negara sampai bangun pagi gitu buat meeting. itu bangun subuh. ada kan? yang sampai Iya. malam. Biasa tuh Oke. mereka tuh kayak ada yang jam 12 malam, jam 1 malam. Buset. Kadang ya jam 7 pagi ada. Iya, karena perbedaan waktu juga lah ya. Betul, tergantung Iya, lagi sih kayak iya, dia iya. time zone-nya di mana gitu. Iya. Ya, cuman ya kalau freelance itu tuh beneran nge-handle klien kayak mau mengikuti permintaan mereka, terus kayak Iya. revisi dan segala macam, itu kita harus yang lumayan understanding gitu sih. Ya, memahamin mereka, terus juga kayak Oke. sabar dan detailsnya juga sih. Jadi selama experience aku both kerja dan freelance juga ya kayak seringkali tuh kesalahan aku tuh missing minor details gitu loh. Jadi misalkan nih kayak bahkan hal minor aja sebenarnya penting banget gitu. Contohnya? Contohnya ini misalkan kapitalisme ataupun kayak typo. Oke. Ataupun Masa kapitalisme tuh kayak huruf besar. Betul. Oke. Misalkan Awal kalimat harus huruf besar iya, ya. minor details kayak gitu. Ya harus kayak Indonesia ya, Englishnya jago gitu kan. Iya. Terus juga kayak dari segi komunikasi, timeline, komunikasi sih paling banyak tuh kayak kalau misalkan kita apalagi kan remote ya. Iya. Kita harus sering update dan inisiatif gitu. Misalkan hari ini kita mau kerjain ini nih. Iya, benar. Oke, kadang kan kliennya nggak nge-reach out kita ya. Benar, Terus benar. tiba-tiba udah 3 hari gitu. Terus kita nggak ada info apa-apa ke mereka. Nah, itu kita udah kayak anggapannya ngedisappoint trust mereka lah gitu. Itu Feli pernah kayak gitu? Pernah kayak lupa update, tapi ya aku usahakan sih selalu update tiap hari sih. Cuman ada yang kayak aku kerja sama orang juga mungkin ada missing the details. Oh, iya, hal-hal minor lah ya. Hal-hal minor. kecil, oke. Tapi pasti dari mereka pun walaupun itu luar negeri pasti ada
kayak mungkin meeting rutinitas Betul. gitu ya, yang weekly meeting atau daily meeting itu ada gitu. Ada. Pagi banget atau malam banget gitu. Pernah. Dua-duanya pernah. Cuman sekarang sih udah diusahakan pakai Loom sih, pakai asinkronus. Jadi nanti update-nya tuh lewat video. Kita nge-video terus tinggal kita kirim aja. Iya, tapi Loom kan bukan kayak meeting kan? Bukan. Tapi ya video. Update-nya jadi pakai video. Betul, kita update pakai video untuk mengurangin. Tapi lebih oke kalau misalkan kita kayak gak mau spend time waktu terlalu banyak buat meetingnya. Tapi then again kalau misalkan butuh feedback yang lebih detail, meeting. Meeting. Cuman kalau kayak update doang pakai Loom cukup gitu. Yang maksudnya kita nggak perlu double ini loh, kayak dapat feedback dari mereka. Jadi kayak kita sebatas dari kitanya aja itu biasa pakai video aja sih. Itu PR banget gak sih pakai video buat update doang? Bisa gue. Iya sih. Kan gue juga pernah kerja sama kalian luar negeri ya. Update pakai Notion. Udah checklist aja backlog. Update. Iya, itu ada juga. Sesimpel itu aja. Itu ada juga. Nggak pernah update. Kalau update doang sampai bikin video tuh nggak pernah sih. Ada. Karena mungkin karena butuh visualisasi kali ya. Kalau misalkan tes biasa kan kayak oke, ini udah siap nih. Tapi kalau misalkan kayak mau lebih visualisasi kerjanya apa, misalkan kayak kita bikin presentation deck nih. Oke, kita videoin ini yang udah siap ya. Kayak buat lebih terasa aja sih bagi mereka. Jadi kayak kelihatan gitu loh visualnya ini udah siap kerja. Kadang kan ada klien yang kayak trust issue gitu. Ini udah dicentang tapi kayak hasilnya di mana gitu. Jadi ya, tapi kan kalau butuh visualisasi kan tinggal meeting ya. Iya, betul sih. Ya, dan again tergantung orang juga. Jadi kalian nggak pakai kayak to-do list kayak Notion gitu nggak pakai? Ada pakai itu juga. Cuman kita tambahin lagi aja. Pakai apa? Yang kita tambahin yang pakai Loom itu tadi. Nggak, selain Loom maksudnya. Yang kayak checklist gitu loh, kayak Notion gitu loh. Itu juga ada. Itu ada juga. Jadi kayak pakai project management board-nya. Ada project management. Ataupun kita kadang ada yang dari Discord, ada klien ya kita bikin listnya aja, kita update ke mereka sama Slack juga. Slack, iya. Dulu gue pakai Discord sih, full time. Dulu gue sempat full time pakai Discord. Discord itu rame banget orangnya, tapi selalu sepi kecuali pas meeting doang. Gitu. Ya, jadi kayak ngechat emang agak lain sih ini ya. Mereka udah Discord kan udah bisa chat kan. Benar. Tetap kita ngechatnya pakai WA. Tapi Discord cuma buat call aja ya. Buat meeting doang ya. Iya sih. Jadi kayak nggak ada chat sama sekali. Sama sekali nggak ada. Semua chat di WA. Wah. Itu kalau gitu kayak di WA aja sih ya. Makanya. Ya, tapi dulu WA udah bisa sih video call, cuma belum bisa share screen kan. Sekarang bisa share screen kan. Iya sih. Tapi belum pernah coba sih. Iya, kalau share screen sih enak tuh. Bisa share screen di Discord dan segala macam. Tapi itu perusahaan Indo, perusahaan lokal. Cuma klien kita Amerika. Gitu. Memang bos gua pas bikin bisnisnya waktu itu ya udah marketnya udah US gitu. Cuma ya agak aneh gitu kan. Karena mungkin di luar negeri juga udah terbiasa pakai Discord, tapi yang agak lain itu adalah kenapa pasti pakai WA ngechatnya. Betul sih, betul. Iya sih. Aku juga sebelumnya tuh sebenarnya banyak kan pakai Slack. Terus kayak di satu Slack bisa meeting. Bisa bisa meeting juga. Cuma kadang ya di direct ke Google Meet juga ada. Barulah kayak di satu agency. Tapi kalau Google Meet kan beda ini lagi. Beda, cuman ya tetap di bisa Slack integrasi sih. ya? Bisa integrasi. Terus barulah kayak di satu agency pakai Discord. Terus kayak lumayan oke juga sih pakai Discord kan. Barulah aku implement pakai Discord. Tapi kendalanya kalau orang tua susah sih. Iya sih. Iya, kan? Cuma kebetulan di sana banyak Gen Z ya. Banyak Gen Z. Kalau anak muda sih gampang. Betul. Sama kayak karena ilustrasi game juga mereka lebih bisa kayak sambil dengerin lagu di sana gitu. Oh iya. Bener-bener. Betul sih. Bisa buka Spotify ya. Iya, betul sih. Oke. Terus selama kerja sama klien-klien luar negeri ini, apa yang menurut Feli paling beda atau tantangan apa yang mungkin paling beda dibanding kerja sama orang-orang lokal gitu? Oke. Sebenarnya mereka tuh lebih direct ya. Mereka tuh result based gitu. Jadi mereka maunya nggak basa-basi. Jadi kayak ya udah gitu. Kalau misalkan gue mau A, ya udah lu deliver A, lu kasih yang update, lu udah kerjain apa aja, ya udah gitu. Yang penting resultnya oke gitu. Prosesnya ya mau kita kayak ternyata kesusahan di belakang tuh mereka nggak peduli gitu. Kalau misalkan kayak di Indo kan at least kayak kalau misalkan kita ada trouble di tengah tuh langsung ditanyain trouble-nya apa gitu. Kalau misalkan sama mereka ya udah resultnya apa, yang penting gue puas sama hasilnya. Ya udah gue bayar lu based on what you have given us gitu. Dari sana sih. Jadi very direct, gak basa-basi. Terus juga mereka nggak gitu lihat background juga. Yang penting skill set. Pokoknya mereka mau kerjaan mereka bagus. Intinya bisa kerja. Intinya bisa kerja. Gue bayar lu untuk mempermudah hidup gue lah gitu. Ya jadi dari mereka tuh very straightforward dan trust based communication, trust, result. Ya beneran itu. Iya, gue juga pernah gitu klien yang luar negeri gue itu yang waktu itu udah lama sih. Bahkan waktu itu gue udah nggak ngerti sesuatu soal konten karena waktu itu masih awal banget kan konten kan. Suruh bikin konten sheet dan segala macam. Karena mungkin bahasa Inggris gue juga terbatas. Terus ada yang nggak ngerti soal produk mereka gitu kan.
mereka coba bilang ya udah lu ngerjain sambil belajar aja. Benar. Gitu. Jadi kayak itu hal yang lumrah gitu buat mereka. Kalau di Indo itu kayak ya bukannya mau ngejelek-jelekin sih, tapi kayak kok belajar sambil kerja sambil belajar. Kan tempat kerja sama tempat belajar beda. Benar. Gitu. Tapi kalau orang klien luar negeri itu kayak ya terserah lu mau kerja sambil belajar kayak mau jam kerja kamu sambil belajar kayak yang penting kerjaan lu kelar gitu. Benar. Bahkan beda banget sih. Bahkan mereka tuh mau loh invest untuk kayak course ya buat kita course terus kayak bikin untuk AI kita ya mereka yang provide gitu dari sana. Tapi then again tergantung klien sih. Ada yang rada rese, ada yang ini. Ya. Kadang tergantung negara juga. Iya betul tergantung negara sih. Jadi kayak ya di circle freelancer ini juga ada harga negara yang memang ditandai juga sih. Iya benar pastilah. Tapi dari sekian banyak sumber Feli cari klien, dapat klien gitu. Ada dari sosmed, Instagram, LinkedIn, terus Dribbble, Upwork gitu ya. Yang kliennya paling cocok kerja sama Feli dari mana nih? Instagram, LinkedIn, Upwork, Dribbble? Klien paling cocok ya? LinkedIn sih so far. LinkedIn. Oke. Dari LinkedIn. Negara apa boleh sebut ya? UK. Dari Europe. Europe. Dari LinkedIn itu. Yeah. Itu Feli yang reach out atau dia reach out? Itu kebetulan dia yang reach out. Itu aku bisa dapat 3 berturut-turut dari dia. Oh iya? 3 berturut-turut. 3 bulan itu berarti? 3 project kayaknya 3 bulan lebih deh. 3 bulan lebih dari September Desember November Desember sampai Maret April gitu. Juga. Berarti long term banget ya? Untuk that phase iya, cuman habis itu ya udah lost contact lagi. Tapi kalau bisa long term gitu itu udah diomongin dari awal apa? Atau setelah satu-satu? Belum sih, setelah satu-satu. Jadi biasa aku kayak follow up lagi kan. Kayak oke, ini kita udah siap nih gitu. Kira-kira gimana reviewnya? Oke gak? Kalau gitu terus kayak kalau ada project lagi, reach me out ya gitu. Ataupun kayak langsung aku prompting sih untuk kayak next projectnya gimana gitu. Dan mereka cukup friendly juga kan, open juga. Betul. Dan ya sih paling salah satu hal yang penting juga buat freelancer untuk dapetin review dan testimonial sih. Benar. Jadi aku make sure tapi untuk tiap project. Kita yang minta. Kita minta either itu dari video, dari teks, habis itu ya aku masukin recommendation LinkedIn, aku minta recommendation juga, terus aku rangkum jadi satu sih kayak review mereka. Jadi next time aku ada project ya aku bisa showcase ini nih list of partner yang sebelumnya aku udah kerjain bareng. Gitu. Jadi si klien itu ngasih review di LinkedIn sama di website gitu. Betul. Ya. Oke. Kadang isi form juga sih, kayak mintain isi form, terus nanti dari sana ya baru kita masukin sendiri ke websitenya. Tapi kan beda namanya nanti kalau kita masukin sendiri ke website. Kan kita tetap pakai nama dia. Bisa pakai kita showcase kan dari ngedesainnya yang kan kita showcase misalkan. Iya bisa diedit ya. Dari company ini, gitu, CEO. Iya. Jadi nanti tinggal masukin ke LinkedIn, website kayak gitu ya. Iya, dari sana. Jadi kayak kita juga apa sih? Credibility-nya nambah. Benar. Iya. Gitu sih. Ada yang pakai video juga reviewnya? Ada yang pakai video juga. Terus kalau video masukin ke LinkedIn juga? Ke website sih. Website. Oke. Iya. Ya. Memang harus ini sih. Credibility, trust itu kayak makanya kalau klien tuh seringkali aku ajak meeting ataupun orang kan yang nggak ajak meeting ya lebih baik ajak meeting sih untuk first discovery call-nya aja deh biar mereka tuh kayak yakin gitu. Dari sana lebih gampang sebelum closing. mulai project kan? Sebelum mulai projectnya. Jadi mereka tuh lebih trust gitu sih sama kita. Iya. Kayak biar tahu kendala mereka apa aja ya kan. Terus mereka butuh apa aja. Terus juga closing harganya lebih enak kalau misalkan bener, kita tahu budget mereka sih. Bener iya. Dibanding cuma chat kan. Betul. Iya. Oke. Keren. Betul sih. Tapi pernah discovery call ternyata nggak closing, pernah nggak? Pernah banyak sih. Banyak ya? Tentu. Wajar sih ya. Enggak semuanya akan 100% closing sih. Iya, freelance tidak seindah itu juga. Kadang kita kasih harga, terus ternyata kayak budgetnya nggak sesuai, itu udah kayak nanti kita pikirkan lagi ya gitu. Ada yang ragu sama kemampuan nggak? Kalau ragu sama kemampuan sih enggak sih. Soalnya pasti aku pertanyain gitu kayak kalau misalkan lu ragu dengan kemampuan, ngapain lu reach out gue gitu. Misalkan layer pertamanya udah lewat nih dari portofolio. Kalau discovery kalau biasa yang memang yang mulai si klien ya. Dari klien. Soalnya mereka kan pasti udah tahu kita duluan dong. Dari mana dia bisa tahu kita? Terkecuali kalau kita yang nge-offer duluan. Ya, tapi kalau kita offer duluan pun kita juga ada hal yang kita bawa ke mereka sih. Benar. Iya. Oke. Selama kerja freelance sama klien-klien luar negeri, orang luar negeri berarti kan itu bahasanya bahasa Inggris ya. Betul. Bahasa Inggris. Dari Feli sendiri gimana komunikasinya? Maksudnya apakah cukup oke? Kan kalau misalnya kalau klien luar negeri itu kan beda ya sama klien-klien lokal, klien Indonesia. Kalau orang Indonesia belajar bahasa Inggris mungkin salah dikit dikoreksi dan segala macam, grammar base banget. Kalau klien luar negeri tuh kalau gue sih ngelihatnya kayak
ya udah mau grammar nggak bagus-bagus amat, yang penting gua ngerti lo ngomong apa, lu ngerti gua ngomong apa, itu udah oke kan. Nah dari Feli sendiri ada kendala nggak soal bahasa Inggris atau komunikasi? So far sih aman sih ya kalau Aman masalah ya? bahasa Inggris, karena memang betul juga kata Ko Junar, mereka tuh yang penting kita ngerti gitu loh. Bahkan kita pakai Google Translate aja nggak apa-apa gitu. Tapi yang jadi kendalanya adalah ketika kita mau kayak prompting untuk closing ataupun negosiasi ataupun tanya lebih lanjut tentang produk mereka, itu kan ada sedikit seluk-beluk bahasa yang harus kita mainkan di sana ya. Jadi dari sana sih. Jadi dulu di salah satu agensi aku tuh aku ada teknik namanya role play. Role play untuk latihan sama kliennya, kayak gimana caranya kita bisa arahin mereka untuk bisa bilang yes 3 kali gitu. Oh, kayak role play interview kali ya? Betul, role play interview. Jadi sama juga kayak role play klien. Di sana kayak kita ada strukturnya. Misalkan kita perkenalan dulu nih, terus kita prompting mereka untuk jelasin company-nya apa. Terus dari sana kayak kita mulai nge-offer tawaran kita. Habis nge-offer, itu kan pasti mereka mikir-mikir dulu nih, gimana caranya kita bisa membuat mereka itu kayak, oh kayaknya ini tawarannya bagus gitu. Terus kayak kita tanyain ke mereka kan, apakah ini udah oke nih dengan apa yang kalian mau. Kayak sampai mereka itu bisa bilang yes 3 kali, baru pas kita prompting untuk negosiasi harga, mereka tuh udah kayak nggak mikirin hal-hal yang mau mereka tolak lagi. Jadi udah kayak, oh ini semua udah lancar nih, tinggal deal aja. Ya, jadi memang cara kita ngedirect komunikasinya itu yang rada challenging sih. Ya, karena bukan masalah bahasa lagi, tapi itu masalah tutur kata. Gimana cara kita bisa ngedirect. Berarti itu Feli siapin dulu, prompting dulu di ChatGPT gitu. Iya, biasa kayak bikin strukturnya. Terus udah kalau sekarang kan udah ke script dulu. Iya, betul. Kayak pokoknya kita harus bukan ada pas meeting, bentar ya saya prompt dulu ya. Enggak. Malu-malu. Bentar ya Pak. Terus kan karena udah lumayan lah berulang-ulang, jadi kayak udah melekat gitu. Cuman kalau pas awal itu juga greget-greget sih, kayak agak kayak aduh ini gimana ya mau direct ke closingnya gitu. Bahkan kayak mau ngomong harga di meeting tuh akhir-akhirnya nggak jadi gitu. Karena kayak gak enak gitu. Kayak ini gimana aku cara bisa bilang ke mereka kayak harganya segini nih, kayak ketinggian gak ya, kerendahan gak ya. Terus akhirnya aku gak ngomongin harga di meeting. Setelah meeting baru aku kayak oke, harganya segini ya. Dan kadang ke ghosting gitu jadinya. Karena klien kaget. Iya, karena budgetnya juga belum dibahas di meetingnya gitu. Kayak ekspektasinya di meetingnya itu hopefully ekspektasinya udah align sih. Kayak apa yang mereka butuhkan dari kita, apa yang kita butuhkan dari mereka, harus jelas sih. Soalnya masih banyak juga mungkin dari kita ya yang kayak orang-orang Indonesia itu yang suka masih minder sama bahasa Inggris. Benar. Sebenarnya skillnya udah ada. Jadi sebenarnya kita tuh orang-orang kita tuh kayaknya masalahnya banyak banget gitu ya. Mau kerja freelance ya. Dari pede buat nunjukin skill itu minder, belum pede, belum berani. Belum lagi buat komunikasi bahasa Inggris itu juga belum pede, ya kan. Sebenarnya ya mungkin ini karena gue juga udah cukup oke ya bahasa Inggrisnya ya. Tapi kan buat yang belum ada basic sama sekali bahasa Inggris, atau mungkin skillnya juga belum ada basic sama sekali, sebenarnya otodidak itu juga bisa. Gitu. Yang penting kalau otodidak karena nggak ada yang ngingetin, kita harus bikin jadwal belajar sendiri kan. Gitu. Nah orang Indonesia tuh mungkin kesulitannya di situ tuh. Kayak dulu gue juga gitu, time management buat belajar skillnya, misalkan skillnya skill design, terus belajar bahasa Inggrisnya. Berarti itu ada 2 skill tuh yang harus dikejar kan. Berarti time managementnya harus bagus banget. Nah, kalau dulu gue emang kesulitannya juga time management sih gitu, dan orang Indonesia juga banyak kan gitu betul. Akhirnya yang mau goalnya dua skill itu malah satu pun nggak ada yang achieve kan. Benar. Itu sih. Tapi kalau Feli gitu juga pernah ada kesulitan nggak soal time management buat belajar skill gitu? Oke, kalau dari aku sendiri sih sempat ada kesusahan juga sih, karena kan kayak dibarengin sama kerja juga ya. Apalagi kalau udah kerja kayak wah, kok udah kerja tapi mau belajar hal baru kayak udah capek, udah ini. Jadi memang butuh disisain sih waktunya. Misalkan kayak targetnya untuk belajar English dan belajar desain. Jadi itu di breakdown lagi. Misalkan English tuh mau belajar apanya dulu, belajar vocabulary-nya atau belajar kayak speaking-nya, listening-nya. Nah itu tuh baru di breakdown, di chunk. Di satu hari itu kita masukin nih di time block. Oke, hari ini aku mau belajar ini di 1 jam ini. Jadi setidaknya aku udah jadi setidaknya tuh aku udah dapet ilmu di hari itu, dan barulah kayak desain. Misalnya mau belajar desainnya di malamnya gitu. Ya, jadi memang diprioritize di ini ya sih, kalau misalkan memang mau paralel ya. Cuman kalau misalkan mau satu per satu ya udah gitu, kita fokusin 1 bulan purely buat English, 1 bulan baru purely buat desain gitu. Satu-satu ya. Iya, satu-satu. Tergantung orangnya tuh kapasitasnya cukup gak kalau misalkan dia in paralel ya. Karena kan ada orang yang kayak pusing tuh kalau misalkan dibarengin. Jadi ya memang mau gak mau harus 1 per 1.
Tapi masalahnya ntar kesabaran lah gitu. Iya, kesabaran. Nggak sabar kan? Iya, makanya memang pentingnya target sih. Iya, kenapa harus satu-satu kalau saya bisa 2? Betul. Nah, kan kenyataannya nggak bisa. Kita nggak bisa deh. Dipaksain. Nggak bisa. Aku pernah maksain tuh kayak pengen kerjain semuanya gitu. Alhasil ya bobrok semua jadinya. Iya, kadang orang kita tuh gitu nggak apa ya, denial kali ya. Denial kayak realitanya sudah menunjukkan betul. itu nggak bisa dua-duanya langsung. Kayak bisa tapi, gitu. Bisa. Di mana realita? Betul. Nggak ada gitu loh. Kadang ada yang kayak dia bilang bisa, memang bisa, tapi ya tergantung kapasitas. Kalau misalkan memang nggak bisa ya beda-beda sih. Iya. Beda-beda tergantung. Okay. Terus kalau Feli sendiri misalnya otodidak, belajar otodidak, tipe belajar Feli itu yang kayak otodidak belajar sendiri aja lewat YouTube, lewat sosmed, atau memang harus ikut bootcamp atau pelatihan gitu? Oke, kalau aku sih dua-duanya sih sebenarnya. Kayak aku otodidak tuh bisa. Tapi kalau mau lebih cepet lagi, biasanya aku lebih suka kalau ada orang ataupun ada guru lah yang aku bisa melihat secara langsung, aku observe, terus aku copy, baru aku belajar sendiri. Iya, karena aku tipikal orangnya yang butuh guidance di awal. Jadi aku misalkan kayak YouTube kan, dari sana kayak aku pelajarin dulu, baru aku pelajarin sendiri. Sebenarnya otodidak itu bisa, cuman lebih banyak trial and errornya. Benar. Jadi selama aku otodidak ya banyakan salah-salah, terus juga lebih lama untuk dapetin hal tersebut. Mungkin kalau misalkan ikutin bootcamp atau ada mentornya kan lebih cepet ya. Benar. Itu sih perbedaannya. Ini yang akhirnya jadi perbedaan yang paling jelas juga sih antara kayak misalnya waktu itu gue pernah nonton satu video juga. Kenapa orang masih mau sekolah atau kuliah ketika sumber belajar itu udah begitu banyak? Karena sebenarnya yang dicari itu bukan ilmu, yang dicari itu adalah sistemnya kan. Gitu. Dimana kalau kita belajar sendiri lewat YouTube sama apa yang dipelajari di apa yang ada di sosmed sama apa yang ada di kampus dan sekolah itu sebenarnya bisa dibilang hampir mirip gitu. Udah kayak mungkin 90% mirip, tapi yang dikejar tuh sebenarnya bukan ilmu lagi kalau orang kuliah atau sekolah, tapi sistem kan. Sistem ya mungkin sama credibility juga. Gitu. Nah, kalau kita belajar sendiri kan ya kita enggak sistemnya kita harus bikin sendiri gitu lah. Dan enggak ada yang ngingetin, terus enggak ada temen buat kayak diskusi kan. Sedangkan kalau bootcamp atau pelatihan atau sekolah kuliah kan ada sistem dan ada orang yang memang bisa nge-guide kita. Gitu. Makanya kenapa sebenarnya ya dua-duanya penting sih ya. Belajar otodidak lewat pendidikan formal juga sama. Betul. Aku juga kayak banyak invest di course-course sih. Walaupun kayak orang-orang tuh ada yang bilang kayak ngapain sih beli course, padahal kayak basic banget. Tapi memang strukturnya itu ngebantu gitu dari sana untuk lebih fokus kan. Nah, ya. Aku lumayan banyak invest di course juga sih. Lumayan. Tapi memang nggak semua course bagus juga sih. Iya, betul. Perlu lagi. Benar. Betul. Iya. Oke. Betul. Terus selama Feli nge-freelance dan kerja full time juga gitu ya. Tantangan yang paling berat apa sih? Mungkin dari kerja dari pagi sampai malam gitu. Yang Feli ngerasa aduh ini kayaknya berat banget deh gitu. Berat banget ya nge-handle dan nge-manage everything sih sebenarnya, dan juga kayak ekspektasi terhadap diri sendiri. Iya, maksudnya kayak kan dari pagi sampai malam tuh kan kerja gitu loh. Tapi kadang tuh ada merasa nggak puasnya gitu dari segi kerjaan, kayak ini aku kerjain banyak hal tapi udah memenuhi standar belum ya, memenuhi ekspektasi atau belum. Dan kadang tuh juga aku kayak mikir kayaknya aku mau coba hal yang baru tapi kapasitas aku kayak belum mumpuni gitu. Jadi lebih banyak ini sih managing ekspektasi terhadap diri sendiri itu satu, time management dua, terus tiga juga kayak ini sih stakeholdersnya, kayak dari CEO-nya, kayak kerjaan hari ini tuh pokoknya udah harus siap dulu dan ekspektasinya udah terpenuhi. Ya banyak kan sih lebih ke kayak ekspektasi dan managing everything sih. Tapi kan kalau nggak tahu kalau kerjaan yang remote sama klien luar negeri itu ada performance review juga nggak? Kan kalau perusahaan lokal ada kan? Nah, performance review dari mereka ada nggak? So far sih belum ada sih kalau di aku. Belum ada. Nggak ada. Soalnya dari mereka ya kayak oke udah oke gitu. Yang full time juga nggak ada? Nggak ada. Jadi kayak udah oke aja gitu. Soalnya kalau di perusahaan perusahaan lokal tuh masih banyak. Iya, masih banyak kayak performance review, KPI, segala macam kan. Terus udah mencapai target atau belum, kayak gitu-gitu. Betul. Sebenarnya itu ya ngebantu juga sih, tapi mungkin bisa dibilang itu salah satu basa-basi juga kali ya. Benar. Kan sebenarnya ya mungkin karena kita udah pernah kerja sama orang luar negeri, jadi ya karena mereka terbiasa ya udah yang penting kerjaan lu selesai gitu kan. Kalau orang Indo mungkin nggak bisa tuh kayak gitu. Iya, kayak susah gitu. Kalau kerjaan yang penting kelar kayaknya susah gitu. Tapi harus apa ekspektasi yang harus dicapai gitu. Terus kalau nggak tercapai, terus kalau udah tercapai gimana rasanya biar bisa lebih tercapai lagi. Benar. Aduh, banyak memang everything about managing expectations sih. Iya, managing expectations. Sama ya detail-detailnya sih. Pokoknya challengesnya adalah untuk kayak making sure everything udah sesuai standar dan segala macamnya. Terus juga kayak dari kitanya juga jangan sampai burn out and everything gitu sih. Tapi
Feli nggak burnout kan? Sempat burnout. Tapi ya itu tuh pas memang benar-benar nge-push banget sih, kayak kerjanya tuh kayak benar-benar banyak kan. Terus at that point udah nggak sanggup lagi. Udah nggak sanggup gitu. lagi, kan paksa aja. Ya, jadi ya ada di satu company lah ataupun di satu project yang memang jadinya performance-nya kurang banget. Gitu. Oh, karena burnout. Ya, dari sana sih. Tapi klien tahu. Dari tapi ya mereka open kan? Open. Tapi ada yang memang pada saat itu juga jadinya diberhentikan, itu juga ada. Karena memang ya dari aku sendiri juga merasa kayak lebih baik aku stop deh kalau misalkan udah kayak gini. Iya, maksudnya kan rugi di dua-duanya ya. Rugi di aku, rugi di mereka juga. Iya. Tapi kalau yang kerjaan full time, ini nggak work life balance nggak? So far sih work life balance sih. Work life balance, oke. Nggak pernah lembur atau jarang? Pernah lembur tentunya pasti. Kalau misalkan memang lagi banyak kerjaan ya lembur. Kalau lembur gitu kerjaan freelance-nya nggak kepegang dong? Kepegang bentar doang? Kepegang bentar doang sih. Tapi ya itu kan karena freelance ya bisa dialokasiin ke besoknya ya. Jadi memang harus nge-time manage banget sih. Misalkan satu full time-nya 8 jam gitu loh. Jadi ya paginya misalkan startnya dari jam 7. Terus kayak 5 jam sampai jam 12 makan siang, misalkan siapnya di jam 2 jam 3. Ya udah sisanya kita bagi lagi di waktu freelance. Jadi memang jamnya itu penting banget sih untuk jamnya kantoran banget sih ya. Jamnya kantoran banget tapi ya sama managing energi juga sih. Iya, managing energi. Iya. Oke. Iya. Thank you Vel udah sharing-sharing hari ini. Mungkin kalau dari Feli ini sebagai penutup buat teman-teman yang mungkin mau mulai freelance juga tapi dari nol banget, dari scratch banget, belum tahu skill apa, mungkin bahasa juga masih belum terlalu menguasai ya. Apa yang perlu dilakukan step by stepnya dari scratch banget? Oke, kalau dari aku sih yang pertama itu dari mindset dulu nih. Jadi kalau misalkan mau mulai tuh kalian harus mikirnya tuh gimana caranya aku bisa mulai freelance itu, baru dari sana kita udah tahu gimana ya. Pokoknya kita mikir dulu gimana. Dari sana kita kan bakalan ada action nih untuk mulai cari tahu. Jadi kita cari tahu, kita riset dulu nih. Pokoknya riset ternyata ada skill videografi, ilustrasi, terus juga ada copywriting. Kita cari tahu semua skill yang ada, kita riset, kita background research. Habis itu dari sana barulah kita cobain semuanya aja. Jadi pokoknya lihat semuanya, baru dari sana kita pilih yang kayak kayaknya ini cocok deh sama aku, ataupun mungkin kayaknya ini nggak cocok. Dari sana lah baru ya itu bakalan ada momennya dimana kayak kayaknya ini udah aku, barulah kalian bikin portofolio, posting aja di sosial media. Jadi di kontennya tuh bener-bener life changing banget buat aku. Karena dari sana aku posting hasil karyaku itu beneran dapat klien dari sana. Jadi dari sana barulah kalian jadi lebih pede, dapetin klien pertama, terus ya outreach, pokoknya tawarin aja jasa kalian ke orang-orang, dan ya dari sana itu bakalan flow saja sih. Ya pokoknya ya modal nekat sih, harus nekat. Iya. Saya mungkin tambahan dari gua, kan kalau kita di produk tuh ada namanya MVP kan, minimum viable product. Itu simpelnya adalah ketika kita mau bikin produk itu jangan mikir yang kompleks dulu, tapi mikir yang paling simple. Paling simple cara bikin produk itu yang pernah gue dengar adalah Google Form gitu ya. Sebenarnya Google Form itu untuk research mau bikin produk apa, itu yang paling simple kan. Semua orang bisa bikin gratis gitu. Nah itu dari situ. Nah kalau misalnya kita mau freelance sebenarnya bisa kayak kita ambil baby steps dulu. Jadi step-step yang kecil banget dari yang kayak tentuin skill ya kan, dan jangan juga kayak merendahkan skill-skill yang mungkin terlihat receh. Kayak tadi gue bilang booking travel gitu kan. Itu semua orang bisa. Itu banyak loh duitnya. Iya itu banyak duitnya. Tapi itu literally semua orang bisa. Anak SMP juga bisa. Tapi yang jadi pertanyaan, nggak semua orang yang bisa itu mau ngambil. Gitu. Karena ketika kita ngambil masih ada ribuan orang di belakang kita yang ngambil. Tapi ribuan orang itu bisa. Tapi nggak mau ngambil entah karena alasan apapun. Karena terlalu meremehkan juga mungkin. Jadi sebenarnya skill-skill yang receh, booking travel, broadcast message, cuma balas DM Instagram. Iya, itu aja bisa jadi skill. Tapi benar banget sih. Iya, dari ribuan orang masih ada ribuan lain yang nggak mau ngambil. Pokoknya take action. Iya, pokoknya take action dulu. Memang bener, modal tuh pertama paling berani dulu sih. Memang modal nekat sih. Iya, modal nekat dulu. Karena belajar itu bisa seiring berjalannya waktu sih. Benar Oke, thank you banget Feli. Mungkin terakhir banget nih, kalau Feli mau promosi soal jasa-jasanya, boleh banget sebagai freelancer. Atau konten-kontennya boleh. Boleh banget nih. Jadi kalau misalkan nih kalian ternyata ada skill set tertentu dan mau coba untuk kayak ngobrol sama klien luar negeri, kalian feel free to reach me out. Dan ya mana tahu kita bisa partnership nih, kita bisa kolaborasi. And ya itu sih.
so far bisa kontak aku aja ataupun kayak DM me on my Instagram ataupun dari TikTok. Thank you guys. Nggak mau buka course freelance gitu? Soon lagi di prepare. Mentoring freelance gitu? Lagi di prepare guys, jadi soon hopefully ada. Mungkin nanti kita bisa boleh. Bisa. Oke, thank you Feli, thank you teman-teman. See you.